Jadi, di sini saya langsung saja ya membahas tes numerasi. Nah, untuk cara masuknya itu sama seperti tes literasi sebelumnya ya. Jadi, kalau untuk di WPAN-BK sendiri yang realnya, jadi setelah kalian menjawab soal literasi akan langsung mengarah ke web atau ke soal numerasi ya. Nah, kemudian di sini saya langsung saja, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, jadi informasi yang ada pada tes numerasinya sama ya, ada informasi soal, kemudian ada sisa waktu, kemudian ada daftar soal. Nah, di sini coba kita lihat ya, jadi tes numerasi itu jumlahnya lebih sedikit daripada tes literasi. Tadi sebelumnya tes literasi berjumlah 21 soal ya, sedangkan tes numerasi berjumlah 13 soal. Oke. Jadi karena waktunya terus berjalan ya, coba kita cermati sekarang. Oh iya, sebelumnya, sebelum kawan-kawan atau teman-teman menjawab tes numerasi, bisa disediakan, atau teman-teman bisa menyediakan orek-orek ya. Jadi karena semua perhitungan pada tes numerasi ini memerlukan orek-orek seperti itu. Jadi, baik, jadi kita lanjut ya. Nah, di sini ada soal. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Oke, ini keterangan lift ya. Tentunya teman-teman mungkin ada yang pernah naik lift, mungkin ada yang belum naik lift. Jadi, setiap lift itu, biasanya lift itu ditemukan di rumah sakit, entah di mall, atau tempat lainnya ya, untuk mempermudah kita menuju ke lantai berikutnya. Jadi, biasanya yang punya lift itu dengan rumah lantainya banyak ya, di berapa lantai seperti itu. Nah, kemudian dalam lift sendiri itu ada kapasitasnya. Jadi kita perhatikan dulu ya keterangannya di sini. Jadi di sini ada kapasitas dari lift ini adalah 550 kg. Jadi beban yang bisa diangkut oleh lift ini adalah sekian ya, sejumlah sekian. Nah, kemudian keterangannya, lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 350 kg. Jadi sudah ada ya sebelumnya. Kemudian di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. Nah, ini dia, Andi, Rosa, Joni. Jadi, mereka memiliki variasi berat badan ya. Nah, yang pertama ini Andi. Andi memiliki berat badan 95 kg, kemudian Rosa memiliki berat badan 83 kg, kemudian Joni memiliki berat badan 35 kg. Nah, kemudian pertanyaannya, saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat badan yang sama dengan Andi yang dapat masuk? Oke, jadi ditanyakan berapa paling banyak ya. Nah, sedangkan sudah diketahui kapasitasnya, dan lift udah isi orang nih sebelumnya dengan berat 380 kg. Nah, jadi caranya, teman-teman di sini bisa menggunakan rumus bagi ya. Jadi 550 ya. Jadi 550 ini jadi karena keterangan saat lift kosong ya. Kalau lift kosong berarti yang 5 orang ini belum naik ya, tentunya. Nah, kemudian karena di sini pertanyaannya berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk. Nah, jadi kita abaikan dulu informasi yang ini ya. Kita abaikan dulu yang ini. Nah, jadi cara mencari kita menggunakan rumus bagi ya. Jadi kapasitas lift itu dibagi dengan berat badannya Andi. Jadi 550 kg dibagi dengan 95 kg. Ya, jadi jawabannya itu, jadi hasil baginya yaitu sekitar 5,8 kg ya. Nah, jadi karena tanya berapa paling banyak, jadi nggak mungkin ada koma ya, nggak mungkin orangnya setengah ya yang masuk, kemudian kita bisa jawab 5 ya. Nah, karena 95 dikalikan 5, berarti kalau misalkan ada orang dengan berat badannya sama dengan Andi, sebanyak 5 orang, jadi itu masih sekitar 475 kg ya berat totalnya, jadi masih bisa masuk ke lift ini. Seperti itu.
Jadi jawabannya 5 ya. Tinggal dibagi aja 550 dibagi dengan 95. Seperti itu. Nah, soal berikutnya, nah dengan ilustrasi yang sama, teman-teman bisa lihat di sini. 2 orang akan masuk ke lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di lift. Nah, di sini sudah diketahui, sudah ada informasi. Jadi ternyata di lift sudah ada 5 orang itu ya, dengan berat badan 380 kg. Nah, jadi ketika ada yang mau masuk lagi, jadi 2 orang yang dapat masuk secara bersama ke dalam lift itu siapa gitu di antara ketiganya, Andi, Rosa, dan Joni. Nah, caranya mencari adalah, jadi kapasitas lift itu 550 kg, kita kurangi dulu dengan jumlah berat badan dari 5 orang yang 380 kg. Nah, ketika dikurangkan dapat hasilnya 170 kg. Jadi berarti berat badan sejumlah 170 kg itu dapat memasuki lift ya. Oke, kemudian caranya mencari, jadi kalian harus menghitung, boleh menghitung satu-satu mana berat badan di antara pilihan ini yang bisa memasuki lift yang tidak lebih dari 170 kg. Jadi bisa dihitung berat badan Andi dan Joni berapa jumlahnya, Andi dan Rosa berapa jumlahnya, kemudian Rosa dan Joni berapa jumlahnya. Jadi seperti itu ya dicari. Nah, kemudian kalian akan mendapatkan, misalkan Andi dan Joni dijumlahkan mendapatkan hasil sebesar 130 kg ya. Nah, jadi di bawah 170 kg. Ya, jadi masih bisa masuk. Jadi pilihan yang pertama itu benar. Kemudian Andi dan Rosa. Nah, Andi dan Rosa ini melebihi ya kapasitasnya ya, yaitu sebesar 178 kg. Jadi tidak bisa masuk. Jadi jawaban yang kedua, pilihan yang kedua tidak bisa ya, atau salah. Nah, yang ketiga Rosa dan Joni, yaitu kita jumlahkan berat badannya hasilnya 118 kg. Jadi masih di bawah 170 kg. Jadi kita bisa mengklik ini ya. Jadi ada 2 jawaban. Nah, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari 1 jawaban jika kalian menemukan jawaban yang benar sebanyak lebih dari 1, seperti itu. Nah, kemudian soal berikutnya, oke, karena kalian sudah membaca, kita langsung saja. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan. Oke, kita lihat. Andi, Rosa, dan Joni dapat masuk dan menggunakan lift secara bersama-sama. Nah, apakah benar seperti itu? Oke, jadi salah ya pernyataannya. Ini dikarenakan karena di dalam lift itu sudah ditentukan berisi 5 orang, yaitu 380 kg. Jadi kalau misalkan 380 kg dijumlahkan dengan berat badan Andi, Rosa, dan Joni, itu akan melebihi kapasitas lift. Jadi melebihi 550 kg. Ya, jadi jawabannya salah. Nah, kemudian lift sudah tidak dapat diisi lagi. Oke, benar apa salah? Nah, apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di lift, apakah kondisi jadi salah ya? Jadi bisa jadi ada yang antara Andi, Rosa, dan Joni ini bisa bergabung dengan kelima orang yang ada di lift asalkan tidak melebihi kapasitas dari lift. Jadi seperti itu. Jadi pernyataan pertama dan kedua itu adalah salah. Ya, kemudian soal berikutnya. Nah, apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kg dan bergabung dengan kelima orang yang ada di lift, berapa kilogram kapasitas lift yang tersisa? Nah, jadi untuk menghitung kapasitas lift, kalian bisa menghitungnya ya. Jadi karena yang di sini ditanya membawa barang, oke, Andi. Oke, jadi yang bisa kalian gunakan di sini adalah kapasitas liftnya 550 kg dikurangi 380 kg
Sudah dikurangin dengan berat badan 5 orang tersebut, dikurangi berat badannya Andi, kemudian dikurangi berat bawaan Andi ya, sebanyak 6 kg ini. Jadi dikurangin semua. Ya, jadi karena ini ditanya Andi, jadi Rosa dan Joni diabaikan ya, anggap tidak ada. Di Andi saja. Nanti hasil pengurangannya berarti kapasitas lift yang tersisa itu didapat dari 550 kg dikurangi 380 kg dikurangi 95 kg dikurangi 6 kg. Jadi didapatkan hasil 69 kg. Oke, jadi jawabannya 69 ya. Jadi dikurangin semua. Kecuali Rosa dan Joni. Oke, soal berikutnya. Oke, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat. Nah, ini ada informasi tambahan ya. Kalian harus mencermatinya terlebih dahulu. Selain soal yang di atasnya sama. Jadi keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang di dalam lift. Oke, keluarga Dewi terdiri atas ayah yang beratnya 72 kg, ibu yang beratnya 63 kg, Ferry yang beratnya 33 kg, dan Dewi yang beratnya 45 kg. Nah, mereka membawa beberapa kardus. Oke, jadi ada beban lain juga ya. Nah, kemudian pertanyaannya, pasangkanlah nama anggota keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuk. Oke, pasangkanlah dengan mengklik bulatan di sebelah kiri, sini, dan bulatan di sebelah kanan yang sesuai di sini. Jadi kita memasangkan atau menjodohkan atau mencocokkannya. Nah, kemudian kita klik dulu ayah, ibu, dan Ferry. Nah, oke. Jadi cara mencarinya pun sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita main mengurangkan ya. Jadi rumusnya itu pengurangan, kuncinya itu pengurangan. Nah, ayah, ibu, Dewi. Jadi ayah kalian sudah tahu berat badannya, ibu juga sudah, Ferry juga sudah. Oke. Jadi ingat, ada juga lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan sekian ya, kalian sudah tahu. Jadi rumusnya, jadi cara mencarinya di kapasitas lift itu yang ini 550 kg dikurangi 380 kg dikurangi 72 kg dikurangi 63 kg kemudian dikurangi 33 kg dari beratnya Ferry. Oke. Jadi nanti akan didapatkan hasil 2 kg ya dari pengurangan tersebut. Ya, nanti kalian orek-orekkan. Nah, kemudian ayah, Ferry, dan Dewi ini juga sama caranya mencari ya. Jadi kapasitas lift yaitu 550 dikurangi berat badan yang 5 orang ini, dikurangi berat badan ayah, dikurangi berat badan Ferry, dikurangi berat badannya Dewi. Ya, jadi hasilnya itu 20 kg. Nah, kemudian ini juga sama ya. Jadi 550 dikurangi 380 dikurangi 63 dikurangi 45 dan dikurangi 33 kg. Jadi hasilnya 29 kg. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ketika kalian mencocokkan atau mengklikkan satu-satu ya, harus diklik ya agar muncul garis penghubung seperti ini ya. Kalian perhatikan. Jadi ada satu jawaban yang tidak terpakai atau terpilih. Kalau sudah mantap jawabannya seperti ini, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kemudian, ini ada soal. Jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, kemudian bergabung dengan kelima orang di lift, berapa kilogram barang paling berat yang dapat mereka bawa? Jelaskan alasan matematismu. Oke, kita ketik ya. Barang yang paling berat. Barang yang paling berat yang bisa dibawa. Oke, kita ketikkan ya, sama dengan diingat 550 kg. Kemudian ingat ya dikurangkan. Kalian bisa memakai kurung di sini ya. Di 380 berat
5 orang. Ingat ya. Kemudian 380 ditambah 83 berat badannya Rosa ditambah berat badannya Joni ya. Oke. Jadi mendapat jawaban sama dengan 52 kg. Oke, jadi berat barang yang bisa dibawa itu 50 kg. Oke, atau kalian bisa menjawabnya seperti ini ya di bawahnya. Atau kalian bisa menjawabnya seperti ini. Dikurangkan satu-satu ya. Kalau kalian tidak memakai kurung, kalian bisa memakai tanda kurang ya. Jadi seperti ini. Jadi hasilnya akan sama saja. Nah, boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Jadi senyamannya kalian. Nah, kemudian karena kapasitas lift itu adalah 550 kg. Nah, jadi 52 kg. Jadi hanya dapat menampung sebanyak 52 kg barang saja. Jadi seperti itu ya. Ingat, nanti kalau kalian pilih yang pertama, yang kedua dihapus jawabannya. Terus kalau milih yang kedua, yang pertama dihapus. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian soal berikutnya. Pasangkan, oke, Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Jadi, isi gayungnya itu sama dengan 4 gelas. Ingat, satu gayung sama dengan 4 gelas. Oke, jadi kita pasangkan ya. Nah, kalau ada satu gayung, satu gelas, jadi karena satu gayung itu ada 4 gelas, nah jadi 4 gelas ini kita tambahkan 1 ya, jadi ada 5 gelas. Oke, kita pilih jawaban yang, atau kita pasangkan dengan jawaban yang kelima, ada 5 yang sesuai ya, 5 gelas. Nah, ketika ada 2 gayung, jadi 2 dikalikan dengan ini gelasnya, jadi 4 ya, 2 kali 4 sama dengan 8 ya, kita pilih ini ya, kita pasangkan. Oke, kalau sudah, kita ke soal berikutnya. Nah, kemudian ada soal ini. Jadi, Ari mencoba mengisi yang oke sama pertanyaannya ya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? Wah, ini agak sedikit rancu ya, jadi kalian harus berhati-hati dalam membaca soal dan menjawab. Jadi 3,5 gayung. Kalau kita hitung dulu 3-nya ya. Kalau 3 gayung berarti 4 dikalikan 3 berarti 12 ya. Nah, karena isi setengahnya, karena satu gayung itu ada 4, kalau setengahnya berarti 2 gelas ya. Jadi yang tadi 12 gelas ditambah lagi 2 gelas. Jadi jawabannya 14 gelas. Nah, kalian harus hati-hati nih membaca soal-soal seperti ini ya. Soal-soal yang nggak menjebak. Soal berikutnya, oke, ada gambar permen nih. Gambar tersebut menunjukkan permen jelly tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jelly dengan warna yang sama. Satu tusuk isi 3 permen dijual dengan harga Rp2.000 dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga Rp3.000. Oke, jadi yang merah ini dan yang hijau isi 3 permen itu dijual Rp2.000. Sedangkan yang kuning isi 5 ya, udah lengkap 5, dijual dengan harga satuannya Rp3.000. Oke, pertanyaannya, Ita membeli 2 tusuk permen jelly isi 5 dan 5 tusuk permen jelly isi 3. Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima Ita adalah, oke, kita hitung dulu berapa rupiah yang permen yang dibeli oleh Ita ya.
Nah, kemudian bisa lihat di sini kalau Ita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5. Oke. Yang isi 5 berarti harganya 3.000 ya. Di 3 kali 2, 6 ya. Kita simpan dulu 6.000. Kemudian 5 tusuk permen jeli isi 3. 5 tusuk permen jeli yang isi 3 berarti 2.000 ya. Jadi 5 kali 2 10 ya. Tadi 10 tambah 10.000 ditambah 6.000 ya. Jadi 16.000 semua Ita membeli permennya. Oke, sedangkan Ita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan berarti 20.000 ya. Ita punya uang 20.000 dan dia belanja permen sebanyak 16.000. Jadi 20.000 dikurangi 16.000 sama dengan 4.000 rupiah. Jadi pilih yang ini ya. Oke, jadi perhatikan dengan cermat soalnya. Kemudian soal berikutnya. Nah, oke, karena ini sudah sama pertanyaannya, jadi kita langsung saja. Adi mempunyai uang 12.000. Ia ingin membeli permen jeli seperti pada gambar 2 untuk adiknya. Seperti pada gambar untuk dua adiknya. Supaya kedua adiknya mendapatkan permen sama banyak, maka permen apa saja yang harus dibeli Adi? Pilihlah semua pilihan jawaban yang benar. Oke. Kalau misalkan dia berarti 12.000 ya, jadi 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Jadi ini seharga, kalau yang isi 3 permen itu 2.000 ya, jadi 6 kali 3 12.000. Jadi masuk ya ini ya. Oke, jadi sama-sama. Dan 3 tusuk masing-masing 5 permen. Masing 5 permen berarti 3.000 kali 3 9.000. 9.000 itu 11.000 ya. Yang B sebentar. Jadi 3 tusuk masing-masing isi 5 permen. 3 tusuk masing-masing isi 5 permen. Yang 5 permen adalah 3.000. 3 kali 3 berarti 9.000 ya. Kemudian 1 tusuk isi 3 permen. 1 tusuk isi 3 permen. Oke, itu 2.000. Jadi ini totalnya semua 11.000 ya. Jadi keliru. Kemudian 2 tusuk masing-masing isi 5 permen. 2 tusuk masing-masing isi 5 permen. 5 permen berarti 3.000 kali 2 6.000. Kemudian 3 tusuk masing-masing isi 3 permen. 3 kali 2 6.000. Jadi sama-sama 6.000 ya, jadi ini bisa tepat ya. Di 12.000 total semuanya. Jadi kedua. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus menghitung ya. Oke, jadi soal berikutnya yaitu Surti mempunyai uang senilai 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Jadi permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu. Jadi karena Surti pengen menghabiskan sebanyak 20.000, jadi kita lihat di sini. Teman-teman bisa di sini memilih yang 1 tusuk isi permen ya, yang dijual dengan harga 3.000. Jadi Surti dapat membeli 6 tusuk yang mana 1 tusuk berisi 5 permen jeli ya, seharga total semuanya itu jadi 3.000 dikalikan dengan 6 ya, jadi 18.000. Banyak 18.000.
Oke, jadi Surti dapat membeli 6 tusuk permen ya, yang mana satu tusuk permen itu berisi 5 permen jelly di seharga total 18.000. Dan ini pun masih mendapatkan kembalian sebesar Rp2.000 ya. Oke, jadi seperti itu. Di Surti dapat membeli 6 tusuk, yang mana satu tusuk berisi 5 permen jelly seharga total 18.000. Karena satunya itu 3.000 dikalikan 6 ya, jadi 18.000. Nah, kemudian soal berikutnya nomor 12. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjukkan satu bagian. Oke, setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjukkan oleh jarum pada saat berhenti? Jelaskan jawabanmu. Nah, kita lihat di sini papan pemutarnya ya. Ini bisa dilihat di sini ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Jadi kita lihat dulu dari semua warna yang ada di sini, warna merah yang paling banyak ya, atau paling dominan. Ini paling banyak ya di antara yang lainnya. Merah ada 3, kuning 1, biru 2, hijau 2. Jadi yang paling banyak merah. Di jawabannya yaitu warna yang paling mungkin itu merah. Merah karena jumlahnya lebih banyak dari warna yang lain ya, jadi peluangnya itu lebih banyak. Di warna merah itu sebanyak 3/8 ya. Jadi 3 itu didapatkan dari jumlah warna merah, kemudian 8-nya itu didapatkan dari jumlah semua warna ya, jadi sebanyak 8. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda-beda. Nah, tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum sesuai dengan arah papan putar. Nah, di soal sebelumnya kita sudah menjawab ya, sudah menjawab merah dengan peluang yang paling banyak muncul ya. Dan kalau meskipun dia arah putarnya itu ke kanan ataukah ke kiri, tetap peluang lebih besar yaitu merah ya. Karena jumlah warna merah itu lebih banyak daripada jumlah warna yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, oke, jadi ternyata udah selesai ya tesnya, ada sebanyak 13 soal. Jadi kalau sudah kalian yakin jawabannya itu benar, kita klik selesai tes. Nah, jadi di sini hasil reviewnya ya. Jadi ini jawaban kalian dan ini kunci jawabannya. Bisa dicocokkan. Apakah ada yang salah di sini? Jadi nanti kalian bisa perbaiki. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalian juga bisa sama seperti tes literasi, kalian bisa mendownload atau mengunduh hasilnya di sini. Atau kalau misalkan kalian ingin mencermatinya saja, jadi kalian bisa langsung melihatnya dan melogoutnya ya jika sudah selesai. Kita logout saja. Oke, jadi sekian penjelasannya ya. Jadi penjelasan dan membahas tuntas dari soal latihan ANBK, yaitu soal tes literasi dan numerasi. Terima kasih.